Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustadz Hilman. Ya, kita sekarang akan mempelajari tentang pecahan sederhana kelas 3. Sebelum kita masuk pembelajaran, ya teman-teman dapat ketahui apa sih yang dimaksud dengan pecahan. Ya, pecahan itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dengan bentuk A per B. Oke, kita lihat ke depan. Ya, pecahan itu adalah suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, ya. A per B. Untuk A-nya, ya. Untuk A-nya itu namanya apa? Pembilang. Dan B-nya ini namanya apa? Penyebut, ya. Nah, penyebut. Untuk A dinyatakan namanya adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Nah, teman-teman bisa melihat ya, pecahan sebagai bagian dari kesatuan, ya. Teman-teman sudah belajar ya pecahan ya setengah, ya sepertiga dan seperempat di kelas 2. Teman-teman coba ingat kembali, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Sebuah benda dibagi dengan setiap bagian masing-masing sama besar dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya, pecahan setengah. Teman-teman tahu pecahan setengah? Ya, pecahan 1/2. Nah, pecahan setengah itu 1/2. Nah, teman-teman bisa melihat ya, misalkan teman-teman bisa lihat di bahan ajar ya, misalkan di situ ada kue, ya. Ada sebuah kue. Oke, ada sebuah kue. Nah, itu dipotong menjadi 2 bagian sama besar, ya. Misalkan dipotong, set. Nah, jadi begini. Maka setiap potong pizza itu dinyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah, ya. 1/2 atau setengah. Satu dari 2 bagian yaitu ditulis 1/2. Nah, teman-teman, maka ini jadinya kan begini ya. Ini ya sama ini. Ya. Maaf kalau misalkan gambarnya kurang bagus ya. Jadi ini namanya 1/2 dan ini 1/2. Maka kalau digabungkan ditambah maka jadi 1 setengah. Seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa melihat contohnya di bahan materi ajar. Ya, teman-teman bisa dilihat itu ada gambar ya terbagi 2, atau misalkan teman-teman bisa ngeliat di sini ya ada sebuah misalkan kue atau pizza ya dibagi 2 set ya, maka pizza itu akan terbelah dan menjadi 1/2 ya, dan sebagian lagi namanya 1/2 ya. Maka teman-teman kalau jika ditambahkan digabungkan maka akan menjadi satu bulatan. Seperti itu teman-teman untuk 1/2. Oke teman-teman, kita lanjut ke pecahan 1/3 ya. 1/3. Oke, pecahan 1/3, misalkan ada sebuah pizza ya, yang tadi pizza itu dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Setiap potong pizza itu dapat ya dengan pecahan dapat dinyatakan dengan bilangan 1/3 ini. Ya, 1 dari 3 bagian ditulis 1/3. Oke, kita buat contohnya. Misalkan di sini ada pizza. Nah, pizza ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Nah, dibagi 3, 1, 2, 3. Seperti itu. Ya, maka dari 1 ini ya dibagi 3, maka akan jadinya seperti ini, set. Nah, 1 set, set, 2 dan set, set. Nah, 3. Nah, 1/3, ini 1/3, ini 1/3 dan ini 1/3. Ya, maka 1/3 dibaca ya 1/3 atau 1/3 ya, ini namanya 1/3. Nah, 1/3
nih ya. Teman-teman bisa dilihat di contoh ya, ini dibagi 3, atau misalkan ada persegi panjang ya, dibagi 3 ya, 1 2 1 2 3, maka ini 1/3, ini 1/3, dan ini 1/3, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk 1/3. Oke, kita masuk ke 1/4 ya. 1/4 ya, 1/4. Nah, misalkan di sini ada sebuah pizza, nah dibagi 4, maka ya ini jadi bagi 2 dan dibagi lagi jadi 4 ya. Ini 1/4, nah ini 1/4, 1/4, dan ini lagi 1/4 teman-teman ya. Maka ini dibagi dari 1 ini dibagi 4, maka yang ini mendapatkan segini, ini mendapatkan ya gini, mendapatkan segini, dan ini mendapatkan segini ya, menjadinya 1/4 ya. Ini 1/4 dan 1/4, seperti itu teman-teman untuk 1/4 ya. Teman-teman bisa melihatnya di materi ajar ya. Untuk pecahan sederhana lainnya, perhatikan teman-teman ya. Untuk pecahan sederhana lainnya ya, misalkan ada sepotong kue. Oke teman-teman, untuk contoh lainnya misalkan ya, misalkan untuk 1/6 ya, 1/6 ya, bisa dibaca 1/6. Nah, 1/6 ini misalkan ada sebuah kue ulang tahun, yaitu dibagi dengan 6 ya, dibagi dengan 6, misalkan 1 2 3 4 ya, dan 5 6 ya, misalkan seperti ini, 1 2 3 4 5 dan 6. Ini maka 1/6. Nah, 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6, dan 1/6. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk 1/6 dibagi ya, 1 dibagi dengan 6 ya, maka setiap potong kue merupakan 1/6 bagian dari semua pecahan. 1/6 itu dibaca 1/6 ya, 1/6, 1/6, atau 1/6, seperti itu teman-teman. Lalu untuk 1/8 ya, 1/8 8, oke. 1/8 itu sama dengan ya, dibaca 1/8 ya, 1/8 atau 1/8. 1/8 ya, misalkan dibagi kue ya, maaf tidak jelas ya, misalkan dibagi ya, ada kue dibagi 8 ya, maka ini termasuknya ya, setiap potongan kue merupakan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Nah, ini 1/8 semua ya teman-teman ya, bisa dibaca 1/8 atau 1/8 ya. Tadi kita sudah belajar tentang 1/2 atau setengah, 1/3 ya, 1/3, 1/4 atau 1/4 ya, 1/6 ya, atau 1/6, dan 1/8 ya teman-teman. Itu untuk pecahan sederhana ya, pecahan sederhana sebagai bagian dari kesatuan. Nah, sekarang kita akan mempelajari ya, selanjutnya pecahan sebagai bagian dari keseluruhan ya teman-teman. Tadi kita sudah mengenal pecahan itu ya, 1/2, 1/4 ya, 1/6, 1/8. Kita sekarang mempelajari tentang pecahan sebagai
bagian dari keseluruhan. Ya, kita masuki pecahan setengah dulu ya. Pecahan setengah atau 1/2 ya. Misalkan ya ada 4 anak bermain di taman ya, di mana 2 diantaranya itu ada anak perempuan. Jadi banyak anak perempuan yang bermain ada berapa teman-teman? Dari seluruh anak dapat dinyatakan anak perempuan itu dari keseluruhannya berapa ya, dan dinyatakan perempuan, anak perempuan. Sekarang ada 4 anak ya bermain di taman. Dua anak perempuan, pasti sisanya berapa untuk laki-laki ya, 2 anak laki-laki. Nah, oke, dari sini ya, berapakah anak perempuan dari jumlah keseluruhan anak ya, berapakah jumlah anak perempuan dari keseluruhan anak yang bermain di taman? Yang bermain ada berapa anak? 4. Anak perempuannya ada 2. Maka jumlah anak perempuan dari yang bermain di taman ada 2/4 ya. 2/4 bagian ya dari yang bermain ya, karena 4 keseluruhannya yang bermain ada 4 orang. Nah, dapat dinyatakan anak perempuannya berarti ada berapa tuh dari keseluruhan anak perempuan ya, dari keseluruhannya anak perempuan jadi 1/2 ya, anak perempuannya jadi 1/2. Dapat dinyatakan anak perempuan setengah ya, 1/2 atau setengah dari semuanya ya, semuanya. Maksud semuanya ini semua dari 4 ini ya, setengah ya. Jadi 2 laki-laki dan 2 perempuan, maka dimaksudnya setengah ya dari keseluruhan atau semua. Dan anak perempuan ya yang bermain di taman dari keseluruhan jadi 2/4 bagiannya. Begitu teman-teman untuk pecahan setengah. Baik teman-teman, kita masuk ke pecahan 1/3 ya, dimana contohnya teman-teman bisa perhatikan materi ajar ya, pecahan 1/3. Nah, pecahan 1/3 ya, misalkan ada sebuah bunga ya, 3 bunga, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di dalam sebuah pot. Nah, satu di antara 3 bunga ini ya, 1, 2, 3 ini ada yang layu ya. Yang mana yang layu? Yang ini ya. Semuanya ada 3 bunga ya. Bunga mawar misalkan, sebut saja mawar. Nah, satu di antaranya ada yang layu ya, 1 bunga layu. Maka bunga yang sudah layu itu merupakan berapa bagian dari keseluruhan ya, keseluruhannya ada berapa? Ada 3 bunga, yang layunya ada 1. Maka bunga yang sudah layu merupakan 1/3 bagian dari keseluruhan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi 1/3 ya, 1/3 bagian dari keseluruhannya. Kenapa 1/3? Karena yang layunya ada 1 dan keseluruhannya ada 3. Maka ya maaf, bukan 3/1. Jadi maka bagian dari keseluruhannya itu yang layu ada 1/3 ya, 1/3. Oke, kita masuk ke 1/4.
Kita masuk ke 1/4 ya, misalkan ya 1/4 ya, misalkan ibu membeli jeruk ya di pasar, berapa jumlahnya? 4 jeruk ya, seluruhnya 4 jeruk ya. Nah, satu diantaranya ya, satu diantaranya yaitu diantara satu dari 4 jeruk ini ya, sudah dikupas sama ibu ya. Nah, dikupas. Nah, sekarang ini jeruk ya, tuh 2, 3, dan 4 ya. Ini misalkan udah dikupas nih teman-teman. Nah, udah dikupas sama ibu satu jeruk ya. Maka banyak jeruk yang sudah dikupas dari keseluruhannya ada berapa teman-teman? Dari keseluruhannya jadi ada berapa? 1/4 bagian dari keseluruhan ya. Maaf. Jadi 1/4 dari keseluruhannya ya. Kenapa 1/4? Karena satu yang sudah dikupas dan 4 ini dari keseluruhannya, dari 4 jeruk ya. Maka bisa dikatakan banyak jeruk yang sudah dikupas merupakan 1/4 dari seluruh jeruk ya, keseluruhannya. Teman-teman bisa mempelajarinya dengan contoh yang lainnya. Oke ya teman-teman, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Yang penting satu pecahan itu ya, pecahan itu yang atas ya, namanya apa yang atas? Misalkan 1/2. Yang atas ini namanya apa? Pembilang. Dan yang bawah namanya penyebut. Nah, penyebut ya. Itu ya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Teman-teman silakan pelajarin lagi ya. Untuk materi ini dicukupkan, teman-teman bisa mempelajarinya di buku ESPS kelas 3 ya. ESPS kelas 3 halaman 44 sampai 53 ya. Silakan teman-teman dipelajari di dalam buku itu untuk kelas 3 ya. Dan teman-teman silakan dikerjakan LKS-nya. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Tetap semangat belajar walaupun belajar di rumah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.